Oke teman-teman, jadi kali ini kelompok kami akan membahas kasus 7.5, yaitu membeli dari luar atau memproduksi sendiri. Sebelum masuk ke kasusnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Indah, Selin, Mary, Benoel, dan saya sendiri, Saddam. Di sini saya akan membacakan definisi konsep ini terlebih dahulu. Keputusan membeli dari luar atau memproduksi sendiri, make or buy decision, merupakan salah satu keputusan manajerial jangka pendek yang menentukan apakah suatu perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri komponen atau bagian tertentu dari produknya, atau membelinya dari pemasok luar. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk meminimalkan biaya total dan memaksimalkan efisiensi sumber daya perusahaan. Untuk pengambilan keputusan ada 4 tahap. Yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, contoh kasus yang kami ambil bisa teman-teman lihat dari buku akuntansi manajemen kita, yaitu kasus 7.5. Masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah menentukan pilihan paling efisien antara memproduksi sendiri atau membeli dari luar, yang tujuan utamanya adalah untuk menekankan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Tahap kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Manajemen memiliki dua pilihan. Pertama, tetap memproduksi sendiri suku cadang A. Yang kedua, membeli dari pemasok luar yang menawarkan harga lebih murah, namun dengan tambahan biaya pemeriksaan per unitnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki tahap 3, yaitu mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tak relevan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari informasi relevan dan informasi tidak relevan. Informasi relevan adalah data atau informasi yang berhubungan langsung dengan alternatif keputusan yang sedang dipertimbangkan dan mempengaruhi hasil keputusan di masa depan. Artinya, suatu biaya dikatakan relevan jika berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya dan terjadi di masa depan, bukan biaya masa lalu. Contohnya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, atau biaya variabel yang akan berubah jika perusahaan memilih alternatif tertentu. Lalu, informasi tidak relevan adalah data atau biaya yang tidak berbeda antara alternatif yang dibandingkan atau biaya masa lalu atau yang disebut sunk cost yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah lagi. Karena tidak berubah akibat keputusan yang diambil, informasi ini tidak perlu dipertimbangkan dalam analisis. Contohnya itu biaya tetap seperti penyusutan mesin, gaji supervisor tetap, atau biaya overhead tetap yang tidak berubah meskipun keputusannya berbeda. Dari tabel kita bisa melihat mana informasi yang relevan dan informasi tidak relevan. Informasi relevannya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya pembelian dari luar, dan biaya pemeriksaan atau pemesanan per unit. Informasi tidak relevannya, biaya overhead tetap sebesar 3.000 per unit karena tidak berubah walaupun keputusannya berubah. Kita andaikan jika perusahaan memproduksi sendiri suku cadang A sebanyak 100 unit, maka total biaya relevannya itu 700.000. Namun jika perusahaan membeli dari luar suku cadang A sebanyak 100 unit, maka total biaya relevannya itu 900.000. Tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat, adalah membuat keputusan. Berdasarkan perhitungan diferensial yang sudah dibuat, maka perusahaan tetap memproduksi sendiri suku cadang A daripada membeli dari luar karena dapat menghemat biaya sebesar 200.000. Jadi, keputusan yang terbaik yang bisa diambil oleh perusahaan adalah memproduksi sendiri suku cadang A. Jadi teman-teman, dari hasil analisis ini kita bisa melihat bahwa pemahaman tentang relevan cost sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Karena dengan menganalisis biaya yang benar-benar berpengaruh, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien.